Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Frin Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Warga panik dampak hujan abu vulkanik Gunung Merapi yang mengguyur wilayah Klaten dan Boyolali. Akibat tertimpa pohon tumbang, seorang pedagang terluka hingga dirawat di Kabupaten Kudus. Demi mendulang suara, seorang calon wakil rakyat berpose telanjang dada pada baliho kampanye di Purbalingga. Hembusan awan panas Gunung Merapi Minggu siang menyebabkan hujan abu vulkanik yang mengguyur wilayah Klaten dan Boyolali. Hujan abu vulkanik yang datang tiba-tiba sempat membuat warga panik. Hujan abu vulkanik Gunung Merapi terekam video amatir warga dari salah satu warung di Desa Tegalmulyo, Kemalang, Klaten hari Minggu. Hujan abu tersebut menyelimuti lingkungan permukiman penduduk yang berjarak sekitar 4 km dari puncak Gunung Merapi dengan ketebalan abu mencapai sekitar 2 cm. Salah satu pengunjung warung menyatakan hujan abu vulkanik didahului hembusan angin dan langit yang gelap. Sejumlah pengunjung warung yang sebagian besar wisatawan yang berasal dari luar wilayah Klaten panik dan memilih meninggalkan warung. Pas mau pulang lihat di sekitar sini udah gelap diakibatkan oleh abu vulkanik Gunung Merapi pada erupsi pukul 2:12. Kondisinya gimana Mas tadi di sini? Kondisi sini pada panik sih Mas. Karena kan ada orang Sumatera, Kalimantan, Jakarta sama Jogja. Berapa itu suhunya? Perkiraan kurang lebih 40 orang. Udah pulang? Udah. Hal serupa juga dialami warga Dukuh Pajegan, Canguk, Gelintingan, Sumur, dan Girpasang, Desa Tegalmulyo. Warga kaget karena tiba-tiba hujan abu vulkanik melanda desa mereka. Apa itu cuma santai aja nyapu kayak gitu, kok tiba-tiba banyak warga yang jerit-jerit erupsi kayak gitu, terus pada ke jalan lihat ya. Kondisinya seperti apa tadi? Pokoknya gelap banget lah. Tebel dari Iya, abunya? tebal banget. Berapa? Meski diguyur hujan abu, namun aktivitas warga tetap berjalan normal. Sebagai tindakan antisipasi, BPBD Klaten membagikan masker kepada warga Desa Tegalmulyo, Sidorejo, dan Balerante, Kecamatan Kemalang. Untuk masyarakatnya supaya warga kenal, dan kami sendiri membagikan 3 dus masker untuk Tegalmulyo, Sidorejo, sama Balerante untuk masyarakat. Berapa? Hujan abu vulkanik Gunung Merapi juga mengguyur permukiman warga di wilayah Cepogo, Kecamatan Selo, Boyolali. Abu vulkanik yang bercampur dengan air menutupi kaca mobil hingga menghambat perjalanan warga. Hujan abu selama 10 menit ini juga mengenai tanaman pertanian milik warga. Itu pertamanya kan hujan air biasa gitu Pak. Orang-orang masih lalu lalang biasa gitu. Pas hujan abu, orang-orang terus nepi gitu yang bawa sayur gitu kan dagangannya jadi banyak abu semua, kendaraan jadi kotor semua. Terus pandangan juga terganggu mungkin Bang. Saat ini status Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Selain Cepogo, hujan abu juga mengguyur Kecamatan Taman Sari, Musuk, dan Selo Boyolali. Data BPPTKG terjadi awan panas gugur Gunung Merapi pada hari Minggu pukul 13.55 waktu Indonesia Barat dengan amplitudo maksimal 42 mm dan durasi 214,40 detik. Jarak luncur maksimal 2.000 meter ke arah barat daya atau ke arah Kali Bebeng, sedang angin berhembus ke arah timur. Krisna Agung dan Yulianto melaporkan dari Klaten dan Boyolali. Cuaca buruk melanda wilayah Jepara. Angin puting beliung merusak atap belasan rumah warga Desa Kunir, Kecamatan Keling. Sedang di pesisir utara, nelayan kesulitan mendapatkan ikan akibat gelombang yang tinggi di laut.
Atap dapur salah satu rumah warga Desa Kunir, Kecamatan Keling, Jepara ini sepenuhnya hilang akibat diterjang angin puting beliung dan hujan deras Jumat pekan lalu. Pemilik rumah menuturkan angin puting beliung terjadi selama 3 hingga 5 menit saja dan langsung menerbangkan atap rumahnya. Kemarin antara jam 4:30 Pak. 5 Pak ya. 5 sore. Antara kurang lebih waktunya hanya 3-5 menit aja, nggak lama waktu. Ini sudah melingkap ke depan semua ini rumah. Menurut pemerintah Desa Kunir, data terakhir ada 13 rumah warga yang rusak atapnya akibat terjangan angin puting beliung Jumat lalu dan 5 rumah diantaranya mengalami rusak berat dengan total kerugian mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Yang terdata ada 13 rumah yang terdampak oleh bencana angin puting beliung tersebut. Itu masing-masing kerusakannya bagaimana? Kerusakannya ada yang ringan, sedang, sampai yang berat. Yang berat ada sekitar 5 rumah. Cuaca buruk juga melanda perairan pesisir Pantura, Jepara, tepatnya di wilayah Ujung Batu. Para nelayan yang tetap memaksakan diri melaut mengaku 3 hari terakhir gelombang tinggi di tengah laut bisa mencapai tinggi 2 meter. Akibatnya hasil tangkapan ikan pun menurun yang merugikan para nelayan. Hari Mas ya. Untuk kondisi gelombang di tengah laut berapa meter Mas? Ya, kurang lebih hampir 2 meter. Pendapatan ikan gimana Mas? Ya, agak menurun, ada gelombang tinggi itu. Berkurangnya hasil tangkapan nelayan juga berimbas pada sepinya tempat pelelangan ikan Ujung Batu Jepara. Pedagang ikan pun ikut menyuarakan kesulitan yang dialami para nelayan yang berimbas pada anjloknya harga ikan yang mereka jual. Masuk keluarnya sulit, itu sempit jalannya, nggak bisa, solarnya susah, kalau nggak punya rekom nggak bisa beli solar. Terus harga ikan gimana Bu? Anjlok Mas. Menurut para pedagang, saat ini harga berbagai jenis ikan rata-rata turun 5-10 ribu rupiah per kilogramnya. Kondisi gelombang tinggi laut di pesisir Jepara diperkirakan masih akan terus terjadi selama musim barat. Arif Nur melaporkan dari Jepara. Angin kencang yang melanda 2 desa di Kecamatan Bayu Biru, Kabupaten Semarang menyebabkan puluhan rumah warga rusak. Tak hanya merusak atap, angin kencang bahkan meruntuhkan bangunan rumah warga hingga rata dengan tanah. 4 rumah ambruk dan 15 rumah mengalami kerusakan di Desa Wirogomo, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Rumah roboh dan rusak akibat diterjang angin kencang Sabtu lalu. Kencangnya angin yang melanda wilayah Gunung Kelir membuat tidak hanya atap, bahkan dinding rumah pun ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun warga kehilangan tempat tinggal dan mengalami kerugian yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Saya buka jam 4:30 karena itu pohon pinus ditebangi angin masuk ke sini. Hasilnya kayak rumahnya pada hancur, itu atapnya juga hancur, kan mau roboh rumahnya. Sudah berapa hari angin kencang Mas? 3 hari. 3 hari ini. Masih di Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, angin kencang juga melanda Desa Sepakung selama 2 hari, Jumat dan Sabtu. Akibatnya puluhan rumah warga rusak, termasuk rumah milik Sugeng yang seluruhnya hancur dan rata dengan tanah. Akibat kejadian ini, ia mengalami kerugian mencapai 50 juta rupiah. Ini Mas, baru ini berapa tahun lah saya hidup di Sepakung, baru ini ada bencana seperti ini. Rumah-rumah nyatanya yang di rumah ada gendeng-gendeng semua itu ya semua kena. Ya, sedikit-sedikit ya, ini yang hancur ya cuma hidupnya saya ini. Menurut pihak Desa Sepakung, total ada 50 rumah warga yang rusak ringan dan 3 rumah rusak berat akibat bencana angin kencang tersebut. Pohon tumbang juga sempat memutuskan jaringan listrik dan menutup jalan. Pohon-pohon yang rubuh kena menutup jalan, pohon rubuh kena jaringan listrik. Kemarin ada 2 titik yang kemarin diselesaikan sampai malam, sampai tadi malam jam 3 malam baru selesai, listrik baru nyala. Terus beberapa kerusakan yaitu rumah itu yang rusak ringan itu ada 50-an rumah. Untuk yang rusak berat ada 3 rumah dan ada 1 kandang kambing
Jadi 3 rumah itu rusak berat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa angin kencang yang terjadi di 2 desa tersebut. Secara bertahap, rumah warga yang terdampak akan diperbaiki. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Puluhan atap rumah rusak dan pohon berukuran besar tumbang usai hujan dan angin kencang menerjang 4 kecamatan di Kabupaten Kudus. Bahkan seorang pedagang sampai dirawat karena tertimpa pohon. Angin kencang, Lur. Angin kencang pada Sabtu sore merusak 15 rumah warga di Desa Golan Tepus, Kecamatan Mejobo, Kudus. Akhirnya warga bergotong royong memperbaiki atap rumah mereka yang tersapu kencangnya angin. Kawasan Gor Werguwetan Kudus juga merasakan dampak dari angin kencang. Pohon tumbang hingga menutup jalan utama. Sejumlah gerobak warga rusak parah serta sebuah sepeda motor milik warga tertimpa pohon. Bahkan seorang pedagang sampai dirawat di rumah sakit karena tertimpa pohon. Salah seorang pedagang mengatakan angin kencang disertai hujan lebat terjadi begitu cepat yang membuat warga tak punya pilihan selain berlindung di dalam warung. Ada yang tertimpa, ada yang korban? Gimana? Ini anaknya ibu Waktu itu bagaimana? Kan awalnya dikira ibu petir ya Bu, ada suara pohon krek-krek gitu, ternyata pohonnya jatuh. Terus ketimpa? Kasih Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengatakan angin kencang menerjang 4 kecamatan di Kabupaten Kudus dengan kawasan terparah di Gor Werguwetan Kudus. Pihaknya juga masih mendata jumlah rumah warga yang rusak. Ada di 12 titik, utamanya ada di Kecamatan Kota, Gawe, terus beberapa di Kecamatan Mejobo dan juga yang utamanya sangat parah ada di seputaran Gor. Selain menumbangkan pohon, angin kencang juga merobohkan tiang listrik. Akibatnya, hingga Sabtu malam sejumlah wilayah di Kabupaten Kudus gelap karena jaringan listrik terputus. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Usai hilang terbawa arus sungai, seorang pelajar SMP akhirnya ditemukan. Jasad ditemukan 150 meter dari lokasi awal korban dilaporkan hilang. Seorang pelajar dilaporkan hilang di Kali Kedung Kapit, Desa Sumber, Kecamatan Pituruh, Purwokerto, akhirnya ditemukan pada Sabtu siang. Jasad pelajar SMP ini ditemukan 150 meter dari lokasi awal korban dilaporkan hilang. Korban adalah Ilham Azhar, pelajar 15 tahun yang dilaporkan hilang pada Jumat sore saat bermain di sekitar sungai. Diduga korban terbawa arus deras sungai. Korban dapat diketemukan dalam keadaan meninggal dunia kurang lebih 150 meter dari LKP. Korban dibawa ke Puskesmas Karanggetas guna identifikasi lebih lanjut. Dengan diketemukannya korban, maka operasi SAR dinyatakan ditutup. Pencarian korban dilakukan selama 24 jam sejak Jumat sore hingga Sabtu siang. Petugas sempat menghentikan pencarian saat malam hari. Petugas menyisir sepanjang Kali Kedung Gapit. Dalam mencari korban, petugas sempat mengalami kendala air keruh serta banyak bronjong di dasar air. Usai dievakuasi, kemudian korban diperiksa di puskesmas setempat. Rencananya, korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo.